di kelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena kebaikan anugerah Tuhan, kita boleh dipertemukan pada kegiatan kita pada siang hari ini. Adapun susunan acara kita, yang pertama pembukaan yang diawali dengan doa. 2. Pemaparan materi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yerika Pabutan SPD. Ibu Yerika adalah calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Toraja Utara. Dan acara ketiga, penutup. Mulai kegiatan kita pada siang hari ini, kita akan berdoa. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bapak Ibu, pertama-tama kami ucapkan terima kasih untuk kehadiran kita pada kegiatan siang hari ini. Baik, kita akan melangkah pada acara yang kedua, yaitu pemaparan materi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Waktu dan tempat kami silakan kepada Ibu Yerika. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru atas kehadirannya di tempat ini sebagai bentuk dukungan terhadap saya untuk melaksanakan kegiatan diseminasi ini. Kegiatan ini adalah tahap akhir di modul 1.4 di mana kami calon guru penggerak diharapkan untuk berbagi pemahaman tentang budaya positif. Di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu guru, tapi di sini saya mengajak Bapak Ibu guru untuk saling berdiskusi. Mungkin di sini sudah ada yang lebih dulu mengetahui tentang budaya positif dari saya. Baiklah, materi hari ini saya akan mulai. Yang pertama adalah tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Maksudnya di sini bukan dasarnya, tapi laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat
Selanjutnya, apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan kemudian konsep inti budaya positif di sini ada 8 budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Maksudnya pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Dan di sini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol yang biasa kita gunakan. Kemudian bagaimana caranya kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Di sini ada 2 tabel. Tabel yang pertama itu berisi tentang stimulus respon, dan tabel kedua adalah tentang teori kontrol awal. Kemudian teori kontrol yang paradigma baru adalah realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Jadi setiap manusia itu berbeda kebutuhannya. Tapi kan dulu pemahaman kita itu kita semua sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dengan teori kontrol yang baru, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi kita bisa melihat dari sisi masing-masing orang. Dan yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi yang sekarang adalah teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi dengan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, bukan orang lain. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena setiap orang punya kontrol sendiri. Yang ketujuh adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi stimulus respon dulu itu kita dipaksa pada saat kita down atau pada saat kita sedang dalam menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita punya pilihan-pilihan tersendiri. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Sedangkan dengan teori kontrol cara berpikir kita diubah menjadi model berpikir menang-menang. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menambahkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah lebih baik. Jadi bukan motivasi
eksternal, tapi motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Maksudnya di sini kesadaran diri sendiri tentang bagaimana berlaku disiplin positif. Kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada 3 contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan sedangkan untuk IBO Primary Years Program atau PWP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan terakhir adalah keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, lurus hati, membesarkan yang terbaik, memberikan yang terbaik bagi diri. Kemudian di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih atau love and belonging. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Yang kelima, kekuasaan atau power. Kemudian di sini realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh kasus di sini, Ibu Ria, guru kelas 10 di SMK Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal. Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Jadi kira-kira dari Bapak Ibu ada yang bisa menjawab? Ya, baik. Jadi dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan itu lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Berarti ini kebutuhan survivalnya tadi untuk bertahan hidup. Yang kedua, teman Agus jadi perhatikan Agus. Jadi dia butuh, istilahnya kalau anak sekarang itu caper, cari perhatian, dia butuh kasih sayang dan kebutuhannya anak-anak sekarang begitu, cari perhatian. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Di sini masuk power, kekuatan. Jadi dia merasa dirinya itu lebih. Kalau misalnya dia bisa menindas teman-temannya, termasuk dengan yang mengambil bekalnya secara paksa. Yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama tiap hari. Jadi di sini freedom, Agus itu butuh kebebasan. Jadi sudah masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir adalah Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal atau fun, kesenangan. Jadi kelima dasar ini bisa kita ambil. Kadang nomor 1 betul alasannya. Kadang kalau kita tanya anak-anak, kadang itu nomor 2, 3, 4, dan 5. Tapi itu semua itu kebutuhan dasar manusia. Kita semua butuh seperti itu. Jadi alasan-alasannya seperti itu sangat dimaklumi. Motivasi manusia di sini ada motivasi ekstrinsik dengan motivasi intrinsik. Di sini motivasi ekstrinsiknya itu pertama itu kadang manusia untuk menghindar ketidaknyamanan atau hukuman, dan kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Itu motivasi dari luar. Sedangkan motivasi intrinsik dari dalam, biasa manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri
konsekuensi. Contoh di sini, misalnya Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva, menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab Pak Seno. Pada saat itu, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu. Luar biasa. Dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari pemaparan di atas, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa? Terlalu ekstrim. Nah, yang kedua, menurut Anda, apakah Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu tadi, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena dia tidak menyelesai pelajaran matematika. Ya, Seperti ini. oke. Jadi di sini kita bisa bedakan hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi, jadi tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai aturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi dari kelas Iva, dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kira-kira mana yang tadi yang dilakukan oleh pasien? Ya, hukuman, karena tidak terencana dan tiba-tiba langsung menunjuk hidung Iva, dan yang bersifat satu arah saja langsung. Dan hukumannya berupa psikis karena langsung mengganggu mentalnya dan malu. Ya. Selanjutnya di sini mari kita berlatih. Ini larangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, itu jawabannya hukuman karena berbentuk fisik. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Karena di situ dia disuruh untuk memperbaiki lagi. Misalnya, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Karena tadi hukuman bersifat fisik atau psikis. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, betul, konsekuensi. Yang kelima, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Ya, hukuman. Yang keenam, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman karena di sini dia ya fisiknya dia jalan-jalan. Di sini dengan melepas. Ya, lepas. Dan yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, hukuman karena bersifat psikis. Jadi di sini kita sudah bisa membedakan mana hukuman dengan mana konsekuensi. Yang selanjutnya di sini posisi kontrol seorang guru. Di sini
atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini, jika kita posisi kontrol guru menjadi salah seorang penghukum, di sini siswa akan diminta hormat pada bendera selama 1 jam. Itu tipe guru penghukum. Yang kedua, tipe guru pembuat merasa bersalah. Dia selalu bilang begini, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi kita secara tidak langsung membuat siswa merasa bersalah. Selanjutnya, menjadi seorang teman. Ya, kata-kata yang seperti kita lontarkan. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa. Kalian jangan sampai berbuat seperti itulah. Kita biasa tanpa sadar bilang, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulang kembali. Artinya di sini kita memantau siswa. Kadang-kadang kita bilang, itu atributmu tidak lengkap. Nanti ibu lihat lagi. Itu kita sebagai posisi guru pemantau. Yang terakhir adalah posisi manajer. Di sini kita biasa kadang menjadi seorang manajer bilang, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Di situ kita sudah menjadi seorang manajer karena kita bisa merangkul, ya, bisa merangkul dan kita bisa menuntut siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya kira-kira di sini. Yang tadi teman membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, membuat orang merasa bersalah. Kemudian misalnya posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Ya, betul. Kita di sini menjadi teman. Yang ketiga, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi kira-kira kita posisi kontrol di sini sebagai apa? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya? Jadi penghukum. Kita menghukum, dia bilang kamu tidak akan dapat nilai, sudah pasti menghukum. Karena kita memantau siswa. Kalau misalnya kalau kamu mau dapat stiker, otomatis kamu harus begini. Nanti dikasih stiker. Itu kita jadi pemantau. Dan yang terakhir, kamu selalu paling akhir. Kita sudah pasti mendukung siswa. Yang terakhir di sini, kalau untuk menjadi seorang manajer, biasa kita berbicara atau kasih tahu bilang bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau kita menemui siswa dalam suatu masalah, ya, kadang kata-kata ini sering kita keluar dari kita tanpa disadari kita ini bertindak sebagai seorang manajer. Oke, selanjutnya tentang keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru sebelumnya pernah mendengar tentang keyakinan kelas. Kira-kira apa itu? Ya, keyakinan kelas itu kesepakatan kelas. Cuma sekarang katanya berubah menjadi keyakinan kelas. Oke, kenapa kita perlu keyakinan kelas? Di sini juga kita perlu juga untuk buat segitiga restitusi, tahapan segitiga restitusi. Pertama itu guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya itu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan ini tahapan segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga? Karena pertama itu menstabilkan identitas, kedua memvalidasi tindakan yang salah, ketiga itu menanyakan keyakinan. Yang dimaksud dengan menstabilkan identitas di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari
dari proses pembelajaran. Jadi di sini kadang kita bilang berbuat salah itu wajar atau tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan seperti itu, atau ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kita sering bisa bicara kamu berhak merasa begitu. Itu sudah masuk dari tahapan menstabilkan identitas di tahapan segitiga restitusi. Yang selanjutnya yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Biasa kita bilang kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Di sini kita masuk di validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau dari dalam. Misalnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini masuk di tahapan menanyakan keyakinan. Baik, berikut adalah video contoh penerapan segitiga. Bunda, tadi itu juga amal dari ketua kelas katanya kamu harus berkarya, iya bukan? Iya Bu, harus prestasi. Kenapa resah? Kita harus menyusui hasil pekerjaan saya, bukan hanya PR, terus sudah dicapai. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah dan resah. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu, Tanpa sadar saya membuat diri sendiri. oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Ya, kalau bisa saya diam saja, saya kan sudah seseorang yang belajar soal. Tapi kita yang mencapai, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicoba begitu saja oleh kita. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu bakal sampai mendobrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia kok. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya sudah bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau mengingatkannya. Ya, tepat sekali tindakan kamu Nina. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali kelas. Baik, tadi adalah contoh tentang bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi di dalam setiap permasalahan siswa. Yang terakhir di sini kita sudah masuk dalam penutup bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amoh atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab menurut standar nasional pendidikan. Dan demikian pemaparan saya tentang budaya positif. Semoga pemateri ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, demikianlah pemaparan materi dari Ibu Wirika Pabutang tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Ada beberapa poin penting yang perlu dan sangat bermanfaat dari materi saat ini, yaitu tentang konsep utama budaya positif. Ada 5 poin, yaitu perubahan paradigma belajar. Di sini intinya adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Bagaimana kita bertanggung jawab
sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, di mana ada 5 kebutuhan. Keempat, motivasi perilaku manusia, ada 2, ekstrinsik dan intrinsik. Kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Semoga dengan pemaparan materi hari ini meyakinkan kita para guru untuk senantiasa mampu melaksanakan penerapan budaya positif dalam pembelajaran bersama dengan anak-anak kita. Untuk itu mari kita beri aplaus kepada Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita masuk pada acara kita yang terakhir, yaitu penutup. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan waktu yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Untuk itu kita akan mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini dengan doa. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita. Selamat siang, sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Jesse Angel Kisah Palembang. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 3 Toraja Utara. Menurut saya, materi yang dibawakan oleh Ibu Yerika Pabuntang mengenai materi budaya positif itu, menurut saya itu sangat bermanfaat karena dari sini kita dapat mengetahui bagaimana membangun nilai, keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada siswa di sekolah. Kemudian dari sini juga kita dapat menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi itu yang bisa saya tangkap dari materi yang dipaparkan oleh Ibu Yerika Pabuntang. Ya, terima kasih. Ya, jadi selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kombong Tuna dari SMK Negeri 3 Toraja Utara. Akan menyampaikan hasil dari salah satu materi yang dibawakan oleh calon guru penggerak atas nama Ibu Yerika tentang materi budaya positif. Ya, jadi dari materi yang disampaikan, saya sebagai peserta memahami dengan baik dan membedakan tentang penerapan budaya positif kepada siswa atau murid. Jadi saya sebagai peserta bisa membedakan budaya positif, yaitu memberi konsekuensi, hukuman, dan resitasi bagi setiap siswa yang melanggar aturan. Ya, jadi materi yang dipaparkan Ibu Yerika saya bisa memahami dengan baik, memberi bagaimana menerapkan budaya positif bagi siswa di sekolah. Thanks for watching. Salam Guru Penggerak.